Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan pembahasan di mata kuliah manajemen pemasaran, memasuki bab yang ke-11 yaitu terkait dengan saluran pemasaran atau distribusi. Silakan di-download materi yang sudah saya share ya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa manajemen pemasaran, kita sudah membahas beberapa hal ya terkait dengan pengertian dan ruang lingkup, kemudian apa yang dimaksud dengan pasar, model dan motivasi pembeli, produk, penetapan harga. Berikutnya kita akan membahas tentang saluran distribusi ya, dan promosi yang masih mencakup ke dalam manajemen pemasaran. Nah, di sini adalah latar belakang dari manajemen pemasaran yang bisa dibaca nanti ya secara mandiri terkait latar belakang tersebut. Berikut juga definisi dari pemasaran ya yang merupakan kegiatan usaha yang ditujukan untuk merancang produk, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan pembeli. Nah, di sini kita akan bahas tentang pendistribusian ya. Nah, lalu berikut adalah definisi dari saluran distribusi, yang mana pengertian dari saluran atau jalur yang digunakan produsen untuk menyalurkan barang sampai kepada konsumen melalui perantara. Nah, perantara ini yang disebut sebagai distributor. Nah, nah di sini ya, lembaga yang ikut dalam saluran distribusi yaitu mencangkup ada produsen, perantara, dan konsumen. Jadi produsen ini adalah yang membuat barang belum jadi menjadi barang yang jadi. Yang biasa kita kenal sebagai pabrik lah, home industry, atau mungkin eh, suatu tempat yang dimana tempat tersebut menghasilkan suatu produk yang untuk dijual kembali. Lalu yang kedua perantara ini ya bisa disebut pedagang, agen maupun pengecer. Lalu yang ketiga konsumen ini ada juga yang disebut konsumen akhir dan industri atau konsumen yang memang tujuannya untuk menjual kembali. Nah, lalu pedagang besar di sini merupakan menjual barang kepada pengecer ya. Nah, ini pengecer merupakan penjual barang kepada konsumen akhir, sedangkan agen penunjang aktif dalam memindahkan barang dari produsen kepada konsumen, dan agen pelengkap merupakan pasif dalam pemindahan barang. Lalu fungsi pengecer. Fungsi pengecer itu yang pertama ada pengangkutan, jadi mereka itu mengangkut produk yang atau barang yang hendak akan dijual kembali. Yang kedua penyimpanan ya di sini maksudnya penyimpanan yaitu menyimpan barang. Yang ketiga pembelanjaan dan keuangan yaitu melakukan beli jual beli ya dan juga pengelolaan keuangan. Dan yang keempat berpengalaman dalam mencari konsumen, lalu melakukan promosi dan menggali serta menyampaikan informasi serta pengepakan dan pembungkusan produk tersebut ya untuk disiapkan kepada konsumen nanti, dan pengadaan dan penyortiran. Jadi dikelola barangnya, simpan dengan baik, lalu dipilih-pilih nih mana yang sekiranya produk yang masih bagus untuk dijual. Lalu perbedaan ya besar sebentar perbedaan pedagang besar dan pedagang kecil ya. Nah, di sini berdasarkan ukuran toko ya, berdasarkan ukuran toko itu ya dari besar kecilnya toko ya, seperti kita sering sebut sebagai toko grosir, toko kelontong. Nah, itu kan ada perbedaan ukuran ya. Kalau grosir itu kan lebih besar, barang yang dijual itu banyak. Sedangkan kelontong itu biasanya barang-barangnya hanya sedikit lah, hanya stoknya itu nggak sebanyak toko grosir. Lalu yang kedua banyaknya produk lain ya, tentunya produk yang serupa atau yang bervariasi gitu. Dan yang ketiga lokasi geografisnya itu seperti apa, apakah strategis atau tidak strategis atau terpelosok gitu ya, itu juga mempengaruhi apa ya klasifikasi apakah dikatakan pedagang besar atau kecil. Dan yang keempat biaya operasional bagaimana, kalau semakin besar biaya operasional maka itu dikatakan perusahaan atau pedagang yang besar. Begitu juga sebaliknya.
Dan yang kelima, bentuk kepemilikannya bagaimana, ada CV, ada PT atau mungkin perorangan. Nah, itu kan kita bisa membedakan ya mana yang besar, mana yang kecil. Lalu yang keenam, biaya operasi dan metode operasi. Lalu ketujuh, pembagian tenaga kerja. Jadi kalau tenaga kerja di atas 5 orang, itu kan biasanya dikatakan perusahaan yang besar ya, dibandingkan yang di bawah 5 atau bahkan yang dikelola oleh keluarga. Lalu yang kedelapan, fleksibilitas operasi. Dan yang kesembilan, daya beli dan kemampuan keuangan. Itu bisa dilihat dari laporan keuangan ya, itu bisa kita lihat apakah perusahaan tersebut besar atau kecil. Nah, berikut penggolongan pengecer menurut produk line. Ada General Merchandise Store, Single Line Store, dan Specialty Store. Jadi General Merchandise Store itu secara umum ya, jadi toko yang menjual barang-barang umum gitu. Dan yang kedua, Single Line Store itu menjual produk yang satu satu variasi, sedangkan specialty store itu yang satu jenis saja. Seperti khususnya kalau khusus baju ya baju aja, satu aja gitu. Ya, jadi ada perbedaan terkait dengan penggolongan pengecer menurut produk lain. Lalu perbedaan pedagang besar, servis atau fungsi penuh dengan sebagian. Yang pertama ada pembelian dan penjualan. Ya, berbeda. Tentunya pembeli yang membeli, menjual yang menjual, pembagian dan pengangkutan. Pengangkutan itu biasanya eh, pihak ekspedisi, ya pembagian, lalu pembelanjaan, bagian apa ya, divisi yang melakukan pembelanjaan barang atau apa ya, alat-alat perusahaan, penyimpanan, lalu penanggung resiko. Dan informasi dan saran manajemen, itu bagian konsultan dan makelar. Nah, ini adalah perbedaan pedagang besar, servis, fungsi penuh dan sebagainya. Jadi ada beberapa pihak-pihak di sini dalam distributor. Nah, lalu saluran distribusi ya, kita bahas saluran distribusi, yaitu ada produsen yang mana produsen tersebut itu akan menyalurkan produknya yang sudah diproduce itu kepada pengecer, pedagang besar maupun agen. Ya, gitu. Jadi kalau produsen itu ke pengecer, maka langsung kepada konsumen nanti tujuannya. Sedangkan apabila produsen tujuannya ke pedagang besar, maka dia akan menjual lagi ke pengecer, lalu baru ke konsumen. Begitu juga dengan agen ya, kalau agen itu nanti produsen ke agen, maka dia akan ke pengecer dulu, baru ke konsumen. Gitu. Jadi ada perbedaan di sini ya untuk fungsi masing-masing pihak. Nah, oke, lalu faktor yang mempengaruhi saluran distribusi apa saja? Sebentar, ini agak loading ya. Pertama ada pasar, yaitu yang terdiri dari konsumen, geografis, jumlah pesanan, dan kebiasaan pembelian. Lalu yang kedua ada barang, yang terdiri dari nilai unit besar dan beratnya barang, standar, tingkat kehausan, luasnya produk lini, gitu ya. Dan yang ketiga perusahaan yang terdiri dari sumber dana, pengalaman, kemampuan manajemen, pengawasan, dan pelayanan penjual. Lalu yang keempat ada perantara yang terdiri dari pelayanan, kegunaan produk, kebijakan yang dimiliki perusahaan, volume penjualan dan biayanya. Itu merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi. Namun ada juga faktor lain yang mungkin tidak diketahui di sini ya. Gitu. Lalu jumlah distributor itu ada yang pertama intensif yang merupakan membuat sebanyak mungkin saluran untuk menjangkau konsumen. Ada atau bisa juga dengan jumlah distributor selektif yaitu membatasi jumlah pedagang besar dan pengecer sesuai dengan letak geografis. Gitu. Jadi kalau misalnya kita diletaknya di pinggir laut ya pantai ya maka kita harus tahu mana yang akan kita jual gitu. Apa yang akan kita jual di sana ya. Jadi sesuaikanlah dengan kondisi geografis. Lalu yang ketiga eksklusif, yaitu hanya satu jenis barang dan pedagang, gitu ya. Jadi ini barang-barang tertentu, biasanya barang tersier ya yang mewah atau yang memang limited. Beda sama insentif, intensif dan selektif. Kalau intensif itu seperti beras gitu ya, beras atau hasil tani. Sedangkan selektif itu seperti sesuai letak geografis, gitu. Misalnya hasil laut, ada di pantai, atau mungkin di letak
atau mungkin di daratan tinggi ya seperti apa ya, buah-buahan yang bisa tumbuh di daratan tinggi seperti strawberry gitu. Begitu juga eksklusif yang hanya barang tertentu, jenis barang tertentu dan pedagang tertentu. Lalu distribusi fisik ya, ada lokasi persediaan dan penyimpanan, sistem penanganan barang, pengawasan dan persediaan, prosedur dan proses pesanan, dan metode pengangkutan. Nah, ini harus diperhatikan dalam distribusi fisik. Ya, lokasi ya tentu harus baik, penyimpanan baik, jangan sampai rusak, sistemnya juga harus bagus, terkomputerisasi, karena saat ini kan kita sudah menggunakan sistem teknologi supaya lebih mudah dan cepat, terus pengawasan dan persediaannya juga harus baik, prosedur dan proses pesanannya juga harus terstruktur atau apa ya, terpola dengan baik gitu ya. Tahapannya harus jelas dan juga metodenya pun harus dengan metode yang baik. Lalu promosi ya, promosi ini kaitannya juga dengan distribusi karena ini akan mendukung mendukung tingkat distribusi produk kepada konsumen ya. Promosi di sini merupakan bentuk komunikasi pemasaran dalam mengarahkan terjadinya pertukaran yang memuaskan dengan cara penyadaran semua pihak untuk berbuat lebih baik. Arus informasi dan persuasi satu arah yang dibuat untuk mengerahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran. Ya. Lalu tahapan dari promosi ini ada yang pertama menentukan tujuan, identifikasi pasar, kemudian menyusun anggaran, memilih berita, memilih dan menentukan promosi, mengukur dan menentukan efektivitas, mengendalikan dan memodifikasi. Ada 7 ya untuk tahapannya ya. Jadi nggak asal-asalan kita mempromot suatu produk. Melainkan harus ada perencanaan seperti tujuannya apa, seperti meningkatkan profitabilitas, atau mungkin ingin membuat brandnya itu lebih terkenal atau lebih awareness-nya lebih tinggi daripada sebelumnya. Dan identifikasi pasar diketahui bahwa produk apa yang serupa yang sekiranya menjadi ancaman bagi produk kita. Lalu anggaran juga perlu disusun supaya tahu pengeluaran dari biaya promosi tadi dan seberapa besar biaya yang kita keluarkan dibandingkan dengan dampak yang akan terjadi nanti. Memilih berita, kemudian memilih promosi, sampai dengan mengendalikan. Itu tahapannya ya. Lalu kita kenal di sini sebagai promotional mix. Jadi nggak cuma marketing mix saja, tapi promotional mix pun ada yang merupakan kombinasi strategi yang paling baik dari variabel iklan, barang personal selling, publisitas, lokasi dan harga, dan merek untuk mencapai tujuan penjualan. Ini kayak campuran dari promotional mix ini ada harapannya bisa mensukseskan perusahaan dalam mempromot suatu produk atau jasa. Adapun yang menentukan promotional mix itu adalah dana. Jadi dana itu harus ada. Maka kenapa kita kenal sebagai ada harus memiliki investor atau orang yang memiliki dana untuk bisa mendukung operasional perusahaan. Yaitu investor kan penting ya. Investor kan untuk memberikan dana kepada perusahaan supaya bisa berjalan dengan baik. Kita apa-apanya kan butuh biaya. Lalu sifat pasar secara geografis dan konsumen itu bagaimana karakternya, apakah dia mudah diinfluence oleh perusahaan atau tidak. Dan yang ketiga ada jenis perusahaan, maaf jenis produk yang merupakan industri, konsumsi atau jasa, jadi apa disesuaikan. Lalu yang keempat siklus produknya bagaimana. Jadi setelah siklus produk itu dari mulai produk itu dibuat, kemudian eh, diminati sampai dengan dibuang, gitu. Jadi harus tahu siklusnya seperti apa. Lalu kampanye rangkaian promosi yang terkoordinir dari satu ide dan termasuk mencapai tujuan tertentu itu merupakan penentu promotional mix ya. Dan lalu iklan. Di sini iklan itu merupakan komunikasi non individu melalui sosial media yang biasa kita kenal sebagai iklan, ya, di advertising. Ini ada fungsinya. Biasanya kita iklan tuh di TV atau di jalan atau yang sering sekarang di sosial media ya. Gitu. Yang pertama itu memberi informasi tentunya. Yang kedua membujuk dan mempengaruhi. Yang ketiga menciptakan image. Empat memuaskan keinginan dan alat komunikasi. Ya, biasanya kan kita sering tuh kalau lihat di sosial media tentang pemasaran-pemasaran yang unik-unik yang bisa
yang bagus-bagus, yang kreatif gitu ya. Dan juga bahkan ada sampai yang berlebihan pun ada. Sampai kita sering komen kalau itu S3 marketing lah atau S2 marketing gitu. Jadi itulah advertising fungsinya adalah untuk tujuan tertentu ya. Ya secara garis besar ya kelima hal ini adalah fungsi dari iklan memberikan informasi sampai dengan sebagai alat komunikasi. Lalu macam-macam iklan ya. Yang pertama produk advertising ya, primary advertising atau selective advertising. Jadi iklan tanpa menyebut merek. Kalau kita tahu apakah ini iklan apa yang tanpa menyebut merek. Kenapa iklan kok nggak nyebut mereknya? Gitu. Ya, biasanya ini dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan tertentu seperti kebijakan pemerintah yang tidak memperbolehkan untuk menyebutkan barang tersebut untuk spesifik produk tersebut, tapi masih boleh untuk diperjualbelikan. Seperti contohnya adalah produk rokok ya, rokok seperti ada udang garam, kemudian ada jarum, ada sampurna. Nah, iklan tersebut itu tidak menyebut merek, tapi menonjol, tidak menyebut merek, tidak mengajak seseorang untuk membeli, tapi dengan iklan-iklan dengan makna tertentu gitu. Jadi seperti apa ya, iklan-iklan penuh semangat, kebudayaan, kemudian adventure dan lain-lain. Itu ada karena dipengaruhi oleh regulasi. Dan yang kedua, institutional advertising atau patronage advertising yang menceritakan suatu keunggulan ya seperti ada vitamin ya, vitamin, misalnya susu online untuk memperkuat vitamin, melengkapi vitamin kelompok lansia gitu. Lalu ada public relations yaitu memberikan pengertian. Yang keempat, public service petunjuk yang baik dan benar seperti pemilu, bagaimana cara memilih calon presiden dan wakil presiden yang baik seperti apa tahapan-tahapannya gitu. Namanya public service. Lalu yang kelima, geographic advertising atau lokal, nasional, internasional. Dan yang keenam, market advertising untuk konsumen, pedagang, dan industri. Dan itu merupakan macam-macam iklan ya dari 1 sampai 6. Yang biasa kita lihat tuh di televisi, sosial media, YouTube, ataupun media lainnya. Di jalan. Nah, tujuan periklanan, menggapai orang yang tidak terjangkau oleh promosi lain, memasuki daerah baru, konsumen baru, dan produk baru, mencegah timbulnya barang tiruan, dan menambah penjualan. Nah, ini merupakan apa ya namanya tujuan dari periklanan. Oke, lanjut ya. Oh ya, jadi itu merupakan slide terakhir ya ternyata untuk tujuan dari periklanan. Nah, tadi materi hari ini itu tentang distribusi, saluran distribusi dan periklanan. Jadi kesimpulannya adalah baik itu saluran distribusi ya, itu merupakan sebuah perantara ya dari perusahaan atau produsen pada konsumen yang dimana itu ada beberapa jenis saluran distribusi yang sudah dijelaskan tadi. Nah, yang mana hal tersebut itu didukung oleh adanya suatu promosi dari perusahaan bisa melalui periklanan ataupun hal-hal yang sifatnya bisa mengajak konsumen atau menginfluence konsumen untuk melakukan suatu konsumsi gitu. Dan sehingga brandnya itu akan menjadi dikenal ya, dikenal oleh masyarakat dan sehingga akan timbul keberlanjutan ya, keberlanjutan bisnis gitu sehingga ya akan terus berjalan bisnis. Maka silakan untuk dipelajari lebih lanjut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.